siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya doakan Bapak Ibu, keluarga sehat semua. Oke, hari ini ada dua kebahagiaan bagi kami. Yang pertama, saya bersyukur, kami bangga, dan kami merasa benar-benar sebuah anugerah yang luar biasa. Hari ini saya sudah terhitung 31 tahun di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah. Sesuatu yang benar-benar dulu dari kecil saya impikan. Karena kalau teman-teman pasti orang luar Jogja itu ketika melihat Jogja atau mendengar tentang Jogja pasti punya impian untuk tinggal di Jogja. Ya. Dan waktu SMP saya dengar cerita dari teman yang pulang dari Jogja, bercerita tentang Malioboro, tentang Parangtritis, tentang Merapi. Wah, kayaknya sebuah negeri impian gitu. Di sini yang dari Jogja siapa? Sekitar 20%. Yang lainnya dari luar Jogja. Yang paling jauh tadi dari Sleman ya. Luar biasa. Ya, perlu disyukuri bersama. Alhamdulillah kita saat ini tinggal di Jakarta. Dan mungkin saya akan lanjutkan sedikit dulu. Ceritanya begitu luar biasa dari teman, akhirnya menginspirasi saya harus ingin kuliah di Yogyakarta. Akhirnya SMP, terus SMA kelas 1 di Lampung. Saya perkenalkan, saya sudah sampaikan Pak Lukman tadi, saya Hadi Sungkowo. Saya lahir besar di Lampung sampai dengan kelas 1 SMA. Kemudian kelas 2 SMA tahun 90 hijrah itu artinya merantau ke Jakarta. Nggak ada saudara, saya nekat ke sini ya, sampai dengan selesai SMA. Mau kuliah di luar Jogja kok kayaknya pinginnya tetap di Jogja. Luar biasa Yogyakarta. Sampai dengan tamat kuliah, akhirnya bercita-cita punya istri orang Jogja juga, tapi ya namanya jodoh ya, dapatnya orang Lampung juga. Tapi alhamdulillah kami tinggal di sini ya. Perlu kami syukuri, ini sebuah kebahagiaan bagi kami. Kebahagiaan kedua, kami berjumpa dengan Bapak Ibu semua, orang-orang yang punya kepedulian untuk masa depan. Ini yang luar biasa. Kakek nenek kita dulu hebatnya, atau kalau Bapak Ibu amati orang-orang yang kaya secara finansial, karena kebanyakan yang betul-betul dari warisan itu rata-rata karena kakek nenek kita dulu mewarisi tanah, properti tanah. Jadi yang dulu kakek nenek itu berjuang untuk bisa menabung. Kalau dulu kan bahkan mungkin kalau di kampung-kampung ya, masih rela maem seadanya tapi punya tanah banyak, benar ya? Nah itu luar biasa. Artinya apa? Capital gain-nya luar biasa. Tanah itu bahkan dijelentrehkan saja, dijemur aja nanti penaikannya sangat luar biasa. Nah, kami sangat berbangga berhadapan dengan Bapak Ibu yang hari ini diundang untuk sini untuk kita sama-sama. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kami yakin Bapak Ibu sudah lebih paham tentang properti dibanding kami. Tapi hari ini kita akan sharing saja ya. Oke, mungkin kita langsung ke slide saja. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya pernah baca buku itu, hiasi hidup Anda dengan pertanyaan-pertanyaan indah. Nanti Allah akan menyiapkan jawabannya. Keren ya? Jadi pertanyaan yang indah saja, jangan mempertanyakan. Gitu. Hari ini kita akan bertanya-bertanya tentang kenapa harus properti, kenapa harus propertinya di Yogyakarta, kemudian kenapa harus Katolik,
kenapa harus di RKS tuh kan? Kenapa harus beli hari ini juga gitu? Nah, nanti kita akan temukan jawabannya. Oke? Nah, ini dibanding dengan investasi lain, investasi properti itu adalah investasi yang tidak ada matinya. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Ini konsepnya bahwa dari nenek moyang kita, dari Nabi Adam dulu, yang namanya bumi ini segini saja. Tapi Nabi Adamnya beranak pinak, bahkan sekarang ada sekitar 7 miliar orang, betul nggak? Ya, artinya demand atau apa peminat tanah itu semakin banyak, tapi buminya segini-segini saja, sehingga dipastikan harga tanah itu akan naik terus. Nggak ada yang namanya harga tanah turun. Yang ada cuma kemampuan kita untuk membeli turun, benar nggak? Ya, nggak ada namanya harga tanah turun. Yang ada orang kepepet, dijual murah gitu kan. Tapi prinsipnya nggak ada yang turun, gitu. Ini yang hebatnya investasi tanah, investasi properti ya khususnya ya. Dan kenapa harus di Yogyakarta? Nih, semua ini kota Yogyakarta ya. Ini pertama kota pelajar, kota budaya, kota wisata. Ada yang bisa nyebutkan lagi kota Yogyakarta itu sebutannya apa? Kota kuliner. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Kota pelajar sudah Bu. Yang lain apa? Dan? Kota kenangan. Wah, ini pasti banyak kenangan ya. Dulu kuliah di Jogja Bu. Wah, sweet. Kemudian kota budaya, kota wisata, apa lagi? Kota Kuda. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, kota apa lagi? Kota Bapia. Luar biasa. Kota apa lagi? Kota wisata sudah. Kota investasi, luar biasa. Ya, apa lagi? Satu lagi. Kota bisnis, boleh juga. Karena sekarang bisnis juga luar biasa. Kota seniman ya. Ya. Kota pendidikan atau kota pelajar. Ya. Nah, ini adalah kalau bagi orang yang di luar Jogja ini pastinya memimpi-mimpikan untuk punya properti di Jogja. Paling tidak nanti anaknya, kalau yang punya anak masih kecil, ingin anaknya sekolah di Jogja daripada di koskan di. Kemudian juga harga properti Jogja selalu naik. Saya bisa mengamati dulu tahun 90 itu masih sepi sekali dari area Monjali sana. Saya kebetulan dulu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Mugi itu. Sekitar jalan Monjali sepi sekali itu masih sepi. Dan tanah itu masih murah sekali. Sekarang rata-rata sudah di atas 10 juta per meter. Itu naiknya berpuluh-puluh lipat. Ya. Harga Jogja. Artinya kalau Bapak Ibu menunda, coba ada properti sekarang yang Bapak Ibu incer kemudian ditunda. Nanti berapa tahun ke depan dilihat. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu wah, belum punya uang. Padahal ada properti bagus tuh yang mungkin bisa dicicil atau Bapak Ibu menunda nanti aja kalau udah punya uang. Sekarang belum punya uang, ya. Kemudian Bapak Ibu nabung, kira-kira nggak tahu nggak? Ya, 5 tahun ke depan, uang sudah terkumpul, harga yang tadinya mungkin 70 juta yang Bapak Ibu mau beli nggak jadi, karena Bapak Ibu nabung dulu. 5 tahun ke depan sudah terkumpul ini, karena masih anak muda ya, terkumpul 70 juta. Harga tanah dipastikan sudah berlipat-lipat nanti. Ini luar biasanya. Ya, kemudian kota impian sudah pasti. Makanya ini kenapa harus Jogja? Kita merekomendasikan Jogja karena seperti saya
disampaikan Bapak tadi, Jogja itu kota investasi properti, ya, karena properti di Jogja luar biasa dibanding kota-kota lain. Kan Jogja ini bisa dikatakan nomor satu setelah Bali, ya, setelah Bali. Ya, itu pun karena kemarin tergerus kasus COVID, bahkan mungkin sekarang sudah Yogyakarta sekarang untuk properti, ya. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa harus coupling tanah? Ini akan saya buka. Ya. Pertama, itu biaya perawatannya 0 rupiah. Ya, kalau kita punya coupling tanah, sudah nggak usah diapa-apakan. Itu ya bukan saja harga naik. Kemudian harga lebih murah dibandingkan beli rumah, pastinya ya. Ketika kita beli rumah pastinya lebih mahal karena pembangunan di situ. Tapi kalau kita amati sebenarnya sebuah rumah itu harga yang bikin dia naik adalah tanahnya, bener nggak? Kalau bangunannya turun, ada penurunan, tapi tanahnya di lokasi itu pasti naik terus. Ya. Terus bisa kapan saja dibangun, karena kebanyakan coupling itu biasanya sudah ditata rapi tinggal bangun. Kemudian lebih fleksibel dalam mengelola keuangan. Ini ngomongkan coupling, karena coupling itu biasanya tanah dalam bentuk yang lebih kecil. Kalau tanah besar 2.000 segala macam, ya mungkin masalah fleksibilitasnya itu rendah. Kalau coupling jauh lebih mudah jualnya, gitu kira-kira. Tapi sebelumnya atau untuk lebih detailnya kita akan buka dulu ini kekurangan dan kelebihan coupling tanah. Harus fair ini. Kita bicara dulu kekurangannya dulu ya. Nah, ini kekurangannya. Sekali lagi, karena ini investasi properti. Kalau investasi properti itu beda dengan beli emas, kira-kira gitu. Hari ini beli, besok dijual lagi, dan bisa langsung ke toko. Ibu, kira-kira gitu. Tapi paling tidak beli emas pun itu dijual langsung rugi 10%. Benar? Beli hari ini, modelnya segini, langsung besok dijual lagi ke toko itu langsung dipotong 10%. Nah, suratnya hilang, tambah lagi. Nggak mau kalau toko emas tertentu. Ya. Coupling likuiditasnya cukup rendah karena beli coupling sekarang langsung besok dijual itu juga tidak seperti emas tadi, mungkin tidak semudah itu. Ya. Meskipun nanti ada jawabannya juga. Ini tapi kita bicara dulu kekurangan secara umum ya. Secara umum. Ya, disambung. Likuiditasnya rendah. Kemudian tidak bisa untuk jadi pemasukan utama. Jadi ketika kita beli properti coupling itu ya tidak seperti bisnis biasa yang jadi pemasukan utama bulanan gitu, tidak bisa. Ya, tapi yang namanya beli tanah itu pastinya orang ini punya visi masa depan. Yang merasakan biasanya tidak harus kita, tapi anak cucu kita, gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian penyerobotan lahan, nah ini kekurangan. Ini secara umum, karena kita bicara secara umum itu banyak coupling-coupling yang di situ tidak ada sekatnya, tidak ada, bahkan tidak ada patoknya, tidak ada. Sehingga ketika kita beli coupling yang seperti itu berpotensi nanti ternyata luasannya berubah dari sertifikat yang ada, karena ketika ukur ulang semacam itu tidak ada batas-batas atau mungkin batasnya hilang. Kemudian perlu ketelitian tinggi untuk legalitas. Nah ini sangat penting
penting Bapak Ibu, karena legalitas ini adalah BPKB-nya. Kalau mobil motor itu BPKB-nya, sertifikatnya. Jadi pastikan itu betul-betul apa girik atau surat tanah atau letter C atau SHM, HGB gitu. Pastikan Bapak Ibu diteliti nanti sebelum membeli. Dan alhamdulillah nanti kita akan kembangkan juga untuk kapling-kapling kita, insya Allah legalitasnya semua aman ya. Jadi perlu ketelitian tinggi untuk legalitas. Kekurangannya itu karena di samping dengan beli harus memahami bahwa legalitasnya seperti apa. Kemudian perlu modal besar. Nah, untuk beli kapling tanah itu membutuhkan modal besar karena masih sangat sedikit bank yang menyediakan kredit kepemilikan tanah atau pengembang-pengembang masih banyaknya jual cash ya, sehingga perlu modal besar. Nah, nanti tapi ada solusinya. Oke, selanjutnya, nah ini kelebihannya, tadi kekurangannya, kelebihannya capital gain tadi yang sampaikan. Jadi tanah itu beli biarkan saja, nanti pasti harganya naik setiap tahun. Untuk Yogyakarta rata-rata itu minimal 5-30% itu untuk Yogyakarta secara umum ya. Tetapi untuk tanah-tanah yang lokasinya sangat strategis itu bisa 300% Yogyakarta. Nah, nanti ada tip-tipnya untuk memilih bagaimana caranya beli yang nilai kenaikannya sangat tinggi. Nanti kita akan kupas. Oke? Kemudian risiko hilang tidak ada ya. Kalau Bapak Ibu beli emas kilo itu di rumah kira-kira nyenyak kan itu ya. Ketika pergi keluar gitu, waduh, pintunya udah digancing. Wah, perantau pulang gitu. Jadi risiko hilang tinggi kalau beli emas atau barang kayak sifatnya seperti itu, biasa. Tapi kalau tanah, ya, siapa yang mau ngangkut tanah? Paling tukang uruk ya. Tukang uruk pun kalau 100 meter persegi udah kalau kabut ya. Ya, risiko hilang tidak ada. Meskipun hilang tanahnya, tapi tempatnya masih ada. Gitu. Oke, biaya perawatannya rendah. Nah ini, Bapak Ibu nanti juga tanah sudah biarkan saja belukar-belukaran juga, nanti dijual juga tetap naik kok kalau area situ harga pasarannya naik. Apalagi tanah, kapling tanah yang nanti dikelola dengan baik, akan naiknya bagus karena menarik orang untuk beli. Oke, selanjutnya bisa disewakan atau dikelola. Nah ini kalau misalkan kapling di lokasi tertentu, misalkan dekat dengan pusat-pusat keramaian, bisa disewakan untuk parkir, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, ini apa harus LKS? Hari ini Bapak Ibu kami undang sini untuk kami memperkenalkan, kami adalah pengembang kapling tanah yang alhamdulillah saat ini kita memiliki 34 titik. Ya, 34 titik atau 34 site plan yang disampaikan oleh AMC, kurang lebih kita 1.000 unit kapling ya. Kita mulai di akhir Oktober 2017, kalau sekarang akhir Oktober ya, ini pas sekali ya, 4 tahun kita alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita sangat diterima oleh masyarakat. Karena apa? Kita berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik untuk konsumen. Di antaranya, ya tepuk tangan boleh, terima kasih. Ya. Oke. Nah ini kita sudah ada 34 set plan atau 34 titik, tapi ada satu kapling yang gabung ya, kayak satu dari LKS 2.
Jadi 33 titik ya. 34 titik tapi 35 set plan gitu. Kurang lebih 1000 coupling. Alhamdulillah ini perlu disyukuri bahwa kita diterima oleh masyarakat. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang membuat kita atau alhamdulillah coupling-coupling kita diminati oleh banyak orang, karena ini caranya Bapak Ibu atau tip untuk Bapak Ibu memiliki tanah coupling yang nanti kenaikannya akan berlipat-lipat, itu pastikan ada magnet kawasan di situ. Infrastruktur apa yang sudah dibangun, pembangunan apa yang sedang direncanakan untuk dibangun di area situ. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan sini. Adakah pendidikan di situ? Pembangunan kampus. Kalau Bapak Ibu lihat di UMY Taman Tirto itu dulu tahun 2002 masih sepi sekali. Dengan dibangunnya UMY itu sekarang kayak apa? Ramai sekali. Betul nggak? Tahun 2002 aja masih tanah masih sekitar di bawah 1 juta. Bahkan sekitar 500 ribu sekitar UMY Taman Tirto. Sekarang sudah 4 juta. Berapa kali lipat itu? Pusat pendidikan. Dan kita ada UNY sana di Wonosari, dekat UNY itu kita sudah banyak lokasi kita. Kemudian di UGM Wates juga kita banyak lokasi di situ. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu teliti ini, adakah itu sedang dibangun kampus atau fasilitas pendidikan. Kemudian dekat nggak dengan pusat perbelanjaan, itu penting untuk membuat sebuah rumah atau hunian yang ideal itu yang nggak jauh dari pasar. Dan ibu-ibu lihat belanja gampang gitu loh. Ya, harus belanja aja harus berpuluh-puluh kilo kan, lemes nanti. Yang layani bapaknya nggak maksimal kan. Ya, jadi pusat pembelanjaan dekat. Bahkan kita sudah ukur setiap lokasi kita dengan pusat perbelanjaan utama, misalkan kayak mall gitu, kami pastikan nggak lebih dari 5 kilo dari pusat perbelanjaan. Artinya apa? 5 kilo itu sebenarnya angka psikologis. Ketika Bapak Ibu nanti bikin rumah, kemudian lagi galau apa gabut dari ingin keluar, kalau jaraknya masih 5 kilo itu masih sana kira-kira. Tapi kalau sudah jaraknya lebih dari itu, mau keluar aja udah males. Benar nggak? Nah, ini pusat perbelanjaan. Kemudian dekat dengan bandara atau infrastruktur yang sedang dibangun. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Bandara itu magnet. Dulu di area Sambilegi, area Adi Sucipto sana itu tanah-tanah juga masih murah. Tapi ketika ada bandara Adi Sucipto beroperasi, jadi mahal semua. Nah, sekarang pindah ke Nia pindah ke Kulon Progo. Nah, sekitar situ dipastikan nanti jadi magnet kawasan yang besar yang akan melipat gandakan properti di sana. Ya. Kemudian dekat Fasum dan Patos, dan dekat dengan rumah sakit, dekat tempat peribadatan, segala macam itu juga akan menaikkan nilai investasi. Kemudian dekat dengan objek wisata. Nah, kalau Bapak Ibu amati, nanti itu semua ada tempel di situ, satplan sebenarnya ada ya di handphone, file handphone itu banyak. Satplan bisa dilihat, tapi untuk lebih memudahkan panitia ditempelkan di situ untuk Bapak Ibu melihat situ. Itu kalau Bapak Ibu amati semua lokasi kita, insya Allah pertama akses jalan insya Allah bagus, karena kebanyakan dari lokasi kita di pinggir jalan aspal. Ini sangat penting, karena kalau beli coupling kemudian akses jalannya itu semua masuk
susah, itu juga kenaikannya nanti tidak setinggi tanah yang dekat jalan besar, dekat jalan aspal. Jadi urut-urutannya itu biasanya itu kalau akses jalan itu jalan tanah itu yang paling rendah, dan tanah jalannya juga belum terbentuk. Yang kedua, jalan yang sudah ada kerakal-rakalnya, kemudian jalannya sudah cor. Nah, yang paling tinggi, nilai kenaikan yang paling tinggi tadi di pinggir jalan aspal. Jadi itu nilai kenaikannya sangat tinggi dibanding properti yang jauh dari akses jalannya bukan aspal ya. Kemudian lokasi kita itu rata-rata mendekati semua, dekat dengan kampus, dekat dengan bandara ini. Makanya kami benar-benar sedang semangat sekali untuk menggenjot untuk lahan-lahan di Wonosari. Karena kabar baiknya ini Wonosari di area Semano itu nanti akan menjadi pusat pendidikan di Gunung Kidul. Itu area Semano kalau Bapak Ibu nanti pelajari di sana. Dan sekarang sudah berdiri kampus UNY, sudah megah kali. Dan ini sudah mulai tatap muka ya. Dan sudah tatap muka baru berapa persen itu yang kos di sana bahkan pada nggak kebagian kamar. Kan kemarin kita cerita-cerita, barusan dibangun kamar itu sudah dipesan, luar biasa. Dan kabar baiknya Januari 2022 sebentar lagi ya, Januari ini akan langsung dibangun gedung kedua ketiga dengan kapasitas 1.300. Dan nanti rencananya total itu sekitar 16 gedung dengan potensi mahasiswa 5.600. Kira-kira gimana tuh nanti area sekitar? Dan ini masih murah sekali di sana. Kategorinya menurut saya masih murah seperti UMY atau area UMY yang Taman Kerto ya, atau kalau Bapak Ibu lihat dulu area mana UII. Nah, dan saya juga kampus UII itu KM 14 itu, wah sekitar sana itu masih sepi sekali dulu. Kondisi ini sama dengan UNY saat ini yang di Wonosari. Itu potensinya 5.600, 5.000 mahasiswa. Dan sana adalah kampus, konon katanya kampus khusus vokasi, ilmu terapan ya, yang nanti peminatnya sangat banyak dan kebanyakan luar kota. Bahkan kemarin cerita-cerita banyak yang dari Aceh, dari Riau. Nah, ini potensi besar Bapak. Kalau di di Kulon Progo kita ada yang dekat kampus sana, kampus UGM. Itu juga ada beberapa lokasi yang dekat UGM Wates, UGM Vokasi ya, sana Wates. Kemudian apalagi kalau Wonosari itu sekarang sedang dibangun juga infrastruktur jalan tembus nanti dari Bokoharjo atau dari Prambanan nanti tembusnya Gading. Kemudian lintas selatan situ sudah dibangun, ya, sudah bisa nanti dari Purworejo langsung Wonosari langsung Pacitan bisa. Kemudian di Panggang itu kita lagi, ini kami informasi valid dari notaris yang ada karena sudah transaksi dengan notaris. Transaksinya dengan notaris, di Panggang itu akan dibangun taman safari, ada 50-80 hektar. Kemudian indikator berikutnya di apa itu? Santika itu Logandeng. Kalau Bapak Ibu ke Wonosari di Logandeng itu sebelum kota Wonosari, kiri jalan sedang dibangun Hotel Santika. Hotel Santika dibangun di situ. Kemudian banyak lagi
investor-investor Jakarta sudah nyerbu kawasan pantai sana. Jadi pantai, sepanjang pantai itu sudah rata-rata sudah dibeli investor dari luar Yogyakarta. Artinya apa Bapak Ibu? Wonosari bahkan diproyeksikan akan jadi Bali kedua. Karena kota 1000 pantai ya. Tepuk tangan untuk Wonosari. Nah artinya apa? Dulu kota yang nggak terlalu dilirik. 5 tahun yang lalu